Baik, saya coba dulu ngecek ya, Jan dulu ya. Saya ngecek bab satunya dulu, Jan ya. Sabar ya, Wahyu ya. Siap, Bu. Ntar saya itu dulu, saya buka dulu ini ya. Jan Basten. Baik. Jan, coba kamu ini, Jan. Up dulu, up. Di up dulu nih. Udah turun banget ke bawah nih. Bisa nggak di up ini? Di up itu mu, WA-mu, di up ke atas. Yang mana sih? Bentar, Jan Basten. Mana kamu di up naik ke atas dong, Jan Basten. Benar, Bu. Saya kirim mobil dulu, Bu. Yang 004 ya? Aku save dulu deh. Aku belum save nama aku loh. Aku belum save nama kamu soalnya. Sebentar. Jadi, ntar. Aku minta kamu naikin dulu itunya. Siap, Bu. Bentar, Bu. Ini Yanu udah ada, cuma belum masuk grup ya. Belum masuk ya Zoom. Mana sih Zoom itu ini kali ya? 004 ya? 004 Iya, Bu. kamu. Oh ya Iya, udah benar. kebuka, udah kebuka. Lihat bab satu kamu, lihat bab dua kamu. Bab tiganya udah jalan belum? Belum ya? Mau lihat ya? Mau coba ini ya? Belum, belum. Ya udah, nanti hari ini kita coba belajar untuk bikin bab bab tiga ya. Baik. Ya, oke. Ya, Wahyu juga udah ngirim ke aku ya. Sabar satu-satu dulu. Karena memang bimbingan kayak gini kan udah harus per apa? Per metode sekarang ya. Jadi kita menyeluruh ininya bimbingannya kayak ini ya. Ya, jadi teman-teman sekarang udah jangan dibentuk bentuknya udah bentuk draft draft skripsi. Jadi udah ada cover ya. Ini juga nih masih belum sesuai dengan aturan penulisan sepertinya Jan. Sudah ngelihat ini belum? Sudah ngelihat Word-nya belum? Kalian semua. Kamu. Udah ya? Ini kan sepertinya marginnya belum 433 ya. 433 ya kan? Topnya itu 4, sebelahnya sini kalau nggak salah 3, 3 bawah 3 ya. Apa begitu? Apa 4433? Coba dicek lagi karena ini terlalu terlalu kecil nih space di atasnya. Ya, dilihat-lihat lagi. Kemudian teman-teman gini, kalau kamu tuh belum belum pakai Mendeley, ini kan belum pakai Mendeley, manual aja nggak apa-apa ya. Tapi harus dalam bentuk IIE, IEE gitu ya. Coba aku lihat industri atau merupakan oke general ya, secara normatif diatur dalam undang-undang. Terus kemudian ada grafik, oke. Nah, grafik ini tuh grafik Y-nya nggak sih? Perubahan produksi rokok berdasarkan, oke, boleh. Nah, dari sini apa yang kamu narasiin? Ada perubahan, berarti di sini ada tadi sebelumnya negatif, sekarang naik ya. Jadi di golongan satunya negatif, golongan duanya itu sedikit positif, golongan tiganya itu naik, gitu kan, tinggi gitu kan. Data terkini, data terkini dari menunjukkan kecenderungan. Gini, berdasarkan, Jan, berdasarkan grafik atau gambar ya. Jadi nyebutnya bukan grafik tapi gambar ya. Gambar berdasarkan gambar berdas atau data terkini adalah atau berdasarkan dasarkan gambar 1.1. Nah, ini kan sudah ada ini kan gambar ini tuh sumbernya mana. Nah, jangan lupa nih sumber disebutkan sumber ya. Nah, gitu.
Jan. Oh, nah ini nggak usah gambar dari satu. Nah, kecenderungan yang apa? Gini aja. Produksi produksi rokok golongan satu merupakan kelompok tarif. Nah, gitu. Gitu ya, Jan. Nah, gitu. Nah, di sini terus kemudian ada fenomena drone trading yang tidak semena-mena. Oke, kamu tangkap masalahnya. Ya, kamu tangkap masalahnya yang terjadi di Y-nya gitu. Fenomena drone trading tidak semena-mena ditangkap. Oke, nanti biarkan. Oke, sekarang aku mau lihat state of the art kamu coba. Aku kulihat ke bawah, mau lihat state of the art-nya mana ini penelitian-penelitiannya. Oh, kamu ini membandingkan ini. Oke, oke. Nah, terus kemudian di sini, oke. Sementara itu studi yang mengangkat, bukan gitu cara ngomongnya, Jan. Di sini nih. Halo, denger aku nggak? Halo, Siap, Bu. dengar ya. Jadi gini, Siap, siap, penelitian, Bu. penelitian yang, oh, ini kamu pakai ginian ya. Jadi gini, berdasarkan pemetaan literatur ilmiah pendukung studi benar bahwa sebagian besar dan T. Nah, sebagian besar itu kan nggak mungkin cuma satu. Yang namanya sebagian besar itu kan pasti banyak, Jan. Kamu cuma bantu dari 7. Biasanya 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Minimal 3 gitu loh, Jan. Tapi kamu nyebutnya, nah, gini, kalau kamu melihat objek tembakau 61,90% itu didukung dengan penelitian mana-mana aja. Bisa nggak nunjukin? Nah, kalau tema dampak penerapan cukai dari penelitian mana-mana aja, gitu ya. Jadi kalau menurut aku nih tambahin, nih pakai titik-titik nih. Nggak mungkin satu. Kalau kamu nyebutin 61,9 penelitian apa aja? Kamu sebutinnya bisa dengan menggunakan kutipan. Jadi mungkin 789 gitu yang menunjukkan ini. Yang menunjukkan, halo? Ini tadi keputus, Bu. Iya, ya, udah. Lagi diulang ya. Yang tadi yang tadi paham nggak nih, Jan? Kan kamu kan pengen set of the art. Nggak mungkin dong kalau cuma satu kutipan. Ya kan? Pasti ada beberapa nih. Tuh, sebenarnya studi yang mengangkat implementasinya masih tergolong terbatas. Ini 8 yang ngomong 8 itu yang mengangkat aspek implementasi kebijakan secara lokal gitu ya. Oh, dia bikin penelitian juga, Bu, tentang cukai hasil tembakau, Bu. Yang dia konteksnya dalam ini, implementasi kebijakan secara lokal. Si 8 ini. Iya, Bu. Ya, ha-ha. Kamu paham maksudnya ya? Kalau dibicara mengenai set of the art, itu nggak mungkin cuma satu penelitiannya. Dan ini kalau bicara 61,90%, eh, jelaskan evidence-nya dari jurnal mana-mana aja yang menyebut masuk ke kategori ini gitu loh. Nah, terus Oh, semua kemudian, jurnalnya berarti jelasin maksudnya, Bu. iya yang masuk ke dalam 61,9, tapi bentuknya kan dalam bentuk kutipan. Jadi dalam bentuk misalnya eh, jurnal 8 ya kan, jurnal 9, jurnal 10, let's say seperti itu loh. Paham nggak? Oh, iya, Bu. Nah Siap. gitu, misal seperti ini loh. Ini aku kasih merah nih. Misal seperti itu. Nah itu, jadi kamu tuh di sini kan tujuannya untuk lihat state of the art. Tunjuk-tunjukin bagaimana pengetahuan kamu mengenai eh, jurnal. Nah misalnya nih ada nih yang meneliti ini kan gitu. Sementara yang meneliti apa? Ini cuma terbatas, yaitu di jurnal 8. Oh, jurnal 8, berarti kan sini. Paham ya? Nah, ini berarti kan penelitian kamu tuh kan ingin menutup gap dari penelitian yang masih belum atau jarang dilakukan, ya kan? Nah, ini begitu, ya kan? Itu ya. Persoalan. Oke, dah. Udah kamu udah punya gap nih, Jan. Bagus. Terus karena kamu kuantitatif, tunggu. Dengan menjadikan penelitian ini diharapkan pertama kontribusi. Oke, udah nggak apa-apa. Sesuai dengan yang kemarin aku arahkan.
Rumusan masalah pakai kata bagaimana. Ingat semuanya ya, Wahyu. Kalau kamu itu kualitatif, kamu rumusan masalahnya pakai kata bagaimana, tidak apakah. Karena kamu adalah di sini untuk memotret fenomena. Jadi kalimat questionnya itu adalah yang how, ya, bukan what, gitu ya. Apalagi which, no. Jadi kamu yang how, gitu ya. How atau sejauh mana tuh juga boleh sih masuk ya. Terus penelitiannya ini em, oke nggak apa-apa. Dengan tidak aspek oke nggak apa-apa. Tambahin lagi, tambahin lagi metodenya, metodenya. Kamu batasin, metodenya dibatasi apa? Kualitatif. Kualitatif apa? Gitu ya, itu masuk dengan batasan masalah. Jan, Ya, Bu. ya, jelasin konkret dalam di sini. Karena kan orang kan ngeliat bab satu itu kan sebagai pembuka itu ya. Jadi orang bisa kebayang gitu kan. Nah, itu metodenya apa gitu ya. Terus sampel juga nggak kelihatan nih di sini ya. Atau kamu dokumentasi ya kemarin ya? Kamu pakai apa kualitatifnya? Eh, ini Bu, observasi sama penelitian dokumen, Bu. Nah, tambahin lah di sini. Artinya kan tidak 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 pengambilan data ke sampel ya, kan gitu. Jelasin banget yang nomor 5 ini perlu khususnya. Oh, ini si sudut pandangnya. Ya udah, oke. Tujuan untuk mengungkap dan menganalisis, untuk mengungkap dan menganalisis. Untuk menganalisis aja, nggak usah mengungkap. Diganti mengungkapnya. Nggak jamak pakai kata mengungkap. Untuk menganalisis. Ya. Untuk mendeskripsikan secara mendalam peran. Untuk menganalisis secara mendalam boleh. Ya. Atau karena kamu deskripsi ya. Nggak apa-apa pakai menganalisis saja diganti. Oke, terus kemudian manfaat teoritis ini aku skip karena kamu yang paling paham. Oh, di sini sistemnya metodenya di situ ya, contohnya di bab 1 ya. Oh iya, udah nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, masukin juga di batasan. Kualitatif deskriptif. Oke, sumber dan jenis datanya. Tekniknya, reduksi data, penyimpanan data. Oke, iya. Nah, ini bab 1 ini setiap kali kamu menulis, betul, kamu bikin profile dulu. Terus kemudian di belakangnya daftar pustaka. Nanti pas udah selesai bab 1, 2, 3, 4, 5, baru nanti dikompil. Kalau kamu jadiin satu, nanti kamu nggak tahu dia itu kepake di bab berapa. Jadi bener nih ya. Jadi Wahyu dan Yanu nanti bikinnya profile dulu. Bab 1, di belakangnya daftar pustaka. Bab 2 di belakang daftar pustaka. Lah, Bu, terus kemudian nanti penomorannya gimana, Bu? Nggak apa-apa, jadi mulai dari 1, 2, 3 lagi aja profile. Nanti ketika udah digabungin, baru nanti disusun, diurutin gitu ya, sampai ke, misalnya ada kutipan baru di bab 3 nih gitu kan. Karena di bab 4 kan sebenarnya nggak ada kutipan baru ya. Dia menggunakan kutipan dari bab 1, 2, 3. Kalau di bab 5 nggak ada kutipan lagi, nggak boleh ada kutipan lagi. Bab 3 itu terakhir. Nah, kalau misalnya nanti ada kutipan di bab 3, berarti nanti nyusunnya ya diurut dari bab 1, 2, 3 gitu, susunannya. Yang muncul duluan mana, yang 1, 2, 3. Nggak berdasarkan alfabetnya. Nah, ini ya. Eh, kamu nyambung ya? Enggak ya? Kalau ini kan di bab 1 doang ya? Sampai yang 16 ya, Jan? Nah, Nyambung, Bu, sama bab 2, Bu. oh, nyambung. Hmm, ya, kalau nyambung ya, ya udah, kamu sambung. Tapi kalau aku sih Jangan harap, sampai bingung, Bu, maksudnya, Bu. ya udah telanjur sih. Tapi nanti kalau yang lain-lain udah biarin aja profile, profile, profile gitu. Nah, nanti nyusunnya terakhir, nyusunin urutnya gitu. Karena kan ada kemungkinan juga dirombak nih, masuk lagi, jurnal lagi, jurnal lagi, jurnal lagi gitu. Nanti kamu urut lagi dari bab 1 gitu. Kalau saya pengalaman saya entar terakhir ngurutinnya terakhir udah biar aku hitungnya profile dulu file bab 1, bab 2, bab 3 gitu kalau saya ya ini pengalaman aja tapi udah nggak apa-apa ini kan kita ibaratnya stylenya masing-masing jadi bukan big big deal ya kayak landasan metode
Hmm. Ya, gak apa-apa judul itu harus ada ya, walaupun di bab 2. Karena aku tuh kadang lupa judul kamu apa. Oke, Em, kan kemarin saya bilang, kalau kuantitatif ya, itu dia akan menguji teori gitu kan. Jadi teori itu adalah suatu kewajiban, harus ada gitu kan. Nah, karena kita ingin menggunakan sampel yang ada atau eh, objek objek penelitian yang kita akan ambil ini, kira-kira teori ini tuh bisa bisa berlaku apa enggak. Namun sebenarnya di kualitatif boleh juga menggunakan teori gitu ya, boleh menggunakan teori yang ada gitu. Cuman tinggal pendekatannya aja tidak menggunakan pendekatan sampel statistik gitu ya. Gitu. Jadi aku sih oke, nggak apa-apa kamu pakai teori. Ada namanya behavioral public finance. Ingat, jangan lupa kutipan. Lupa kutipan kamu. Dan kamu masih menggunakan apa ya, Jan Basten? Nih, nggak mungkin kamu yang ngomong ini nih. Ini nggak mungkin kamu yang ngomong. Jan Basten. Nih, coba cari kutipan dari mana nih? Teori Behavioral Public Finance merupakan pendekatan dalam ekonomi publik yang mengintegrasikan wawasan dari psikologi perilaku. Itu bukan Jan Basten yang ngomong pasti, ya kan? Kamu cari. Izin Bu, ini bahas yang bab 2 apa yang mana Bu? Bab 2. Aku udah di bab 2. Emang sekarang di bab berapa? Masih di bab 1 Bu, akhir Bu, yang daftar Oh, pustaka. alah, berarti aku besarnya, besarnya. Ah, nih. Oke, udah lihat ya bab 2 ya. Nah, Ya Bu, sudah bab Bu. bab 2 kamu kan tadi kan udah bilang kualitatif itu sebenarnya poinnya bukan untuk membuktikan teori, tapi teori itu sebagai pendukung. Justru kamu tuh bisa memunculkan teori baru gitu ya. Gitu. Jadi pola pikirnya bukan membuktikan teori seperti kalau kita di kuantitatif gitu. Nah, namun boleh kita menggunakan teori. Teori ini sebagai mendukung gitu, mendukung kamu nanti nganalisis. Tapi pola pola pikirnya bukan menolak atau menerima teori ini berlaku, enggak kayak gitu gitu. Ya, dia lebih lebih kalau misal nih ya, sudah ada nih teori kualitatif nih gitu. Oh, ternyata ada fenomena nih gitu kan. Fenomena yang bisa dimunculkan suatu teori tambahan gitu kan, yang mendukung dari teori ini. Nah, itu pola pola pikirnya orang kualitatif. Kalau orang kuantitatif cuman just ini ini berlaku nggak? Berlaku atau tidak nih di sini itu aja itu kuantitatif. Jadi memang lebih lebih banyak ya kerjaan orang kualitatif. Nah, teori ini behavioral public finance kan nggak mungkin Jan yang nulis kan. Ketika kamu tidak membuat itu suatu kutipan, berarti kamu harus bisa mempertanggungjawabkan itu tulisan kamu nih. Itu ditanyain nanti mana, mana buktinya? Kok kamu nggak ngutip gitu kan? Ya, jadi Jan ini kamu kasih kutipan ya, karena ini kan udah sentral banget nih ya. Kalau bicara mengenai teori, udah kutipannya main banyak aja di situ daripada kamu kena ya. Karena nanti kalau ternyata yang bikin teori itu orang yang kamu orang yang akan nguji kamu, wah, marah besar ya. Nggak, nggak diambil namanya. Itu ya. Kan. Ya Bu. Nah, jadi ini kasih salah tokoh utama nggak apa-apa. Kita cerita historical nggak apa-apa di teori ini gitu. Nah, ini juga masih dengan menggunakan IPA ini. Sebenarnya boleh sih tahun ya, tapi jangan lupa kutipannya gitu kan. Waktu kebijakan cukai, nah ini belum ada. No, 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 no. Ini teorinya satu tok ya. 2.2 langsung ke 2.2. Oh, pengertian cukai. Oke. Ya, teori ini oke. Dalam tanda Ceti menekankan pentingnya penggabungan model tradisional dengan wawasan perilaku untuk keterbatasan. Ini teorinya kayaknya belum belum kamu jelaskan secara gamblang deh nih. Apa ini teori Behavioral eh, Public Finance? Apa yang nanti relevansinya yang dengan kamu gitu loh, yang ingin kamu tuju? Ini belum terlalu kelihatan Behavioral Public Finance-nya teorinya.
Memahami keterbatasan kognitif dan bias perilaku lebih tepat. Ini, menurutku kan ada di sini nih, di paragraf ini nih. Poinnya kan di sini, tapi ini menurut aku terlalu dangkal nih. Mestinya harus ada 2 paragraf lagi untuk bisa menjelaskan teori itu pakai. Ya, karena kalau posisinya dia di 2.1, berarti ini yang akan jadi kendaraan kamu. Ini masih terlalu sedikit ngomongnya. Banyakin ya. Terus kemudian pengertian cukai ya, oke lah. Jangan lupa kutipan. Kutipannya terlalu sedikit karena ingat ya di bab 2 itu mainnya adalah kutipan. Mainnya adalah literatur, literatur. Jadi kamu narik literatur orang. Jadi cirinya bab 2 itu lebih banyak kutipan. Ya, ini terlalu sedikit. Ini kan bukan kata-kata kamu. Ketika kamu cuman menyebut begini gitu kan, itu berarti kan kamu kamu yang ini. Ya, beda kalau kamu bikin buku nggak terlalu sesaklak ini. Tapi ketika kamu bikin paper, itu saklak. Ya, nanti kalau kamu udah jadi seseorang, ya, atau mungkin jadi peneliti gitu kan, itu bisa dipermasalahkan ketika nanti dicek, oh kamu nggak mengutip gitu ya. Jadi ini nih menerima negara gitu kan. Apa dari jurnal mana kamu ambil atau dari buku mana kamu ambil, ya begitu. Penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu perbedaan dengan penelitian ini. Mm-mm. Ya, iya kan kamu memunculkan preposisi nggak sih? Atau cuman melihat dokumentasinya doang ya? Munculin preposisi juga Bu ada di eh, berikutnya Bu, bab subbab berikutnya. Ada preposisinya, ketemu. Ini kan penelitian semuanya kuali yang kamu ambil kan? Ada sebagian yang kuantitatif tapi cuman buat itu aja Bu, buat tunjukin eh, Oh, jurnalnya aja tuh. banyak sedikitnya. Iya Bu. Oke. Nah, ini preposisi satu simplifikasi perizinan yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku usaha dan menengah dapat meningkatkan legalitas. Dasarnya adalah, nah, internalisasi dan studi. Oh, ini ada di tabel. Nih, ada nggak di tabel nih data ini jurnalnya? Jurnalnya nggak belum saya masukin Bu. Nah, harus. Ya, walaupun kamu menggunakan mungkin alat bantu gitu kan untuk itu gitu, tapi jangan jangan ceroboh gitu kan. Ceroboh banget ini kalau sampai proposisi dasar tapi nggak dipakai gitu kan. Ya, saya kan pembimbing kamu, saya tahu kayak gimana kamu. Ini jangan sampai nggak ada. Ini sebenarnya diungkapkan terus ke atas. Nah, ini dari mana? Kemudian dasar pendekatan model Regius form. Model Regius form itu kan model matematis ya. Dia menggunakan model simultan kan. Jadi kan sebenarnya jika pemerintah, dia menggunakan model-model ekonometrik tuh Regius form itu. Mhm. Jadi kalau Regius form itu bisa dibilang dia malah justru kualitatif tapi sifatnya kayak penurunan rumus gitu ya. Nah, ini aja saran saya. Preposisi ini kamu dapatkan dari mana? Bisa muncul preposisi apakah dari preposisi-preposisi sebelumnya itu kamu ambil atau kamu tangkap aja gitu, fenomena gitu. Jangan Dari ya jurnal yang sebelumnya Bu. dari jurnal kan, Iya. jurnal-jurnal yang ada ya. Iya Oke. Bu. Nah, jadi kalau begitu kamu bicara, bicara, bicara di atas. Nah, kamu bisa menggunakan ini. Teori biologi 2.41 hipotesis dan preposisi. Kamu pakai hipotesis. Preposisi aja, ganti ya. Iya salah. Lupa dihilangin Bu. Terus dilupain. Karena kan kamu tidak menggunakan ya. Kemudian, oke. Nah, kamu bicara di sini nih, Jan Basten. Kamu harus mainkan jurnal-jurnal di atas yang kamu ambil nih nggak sekedar pajangan, ya.
Harus ada, dicocokin jurnal di atas sama di sini. Kalau kamu mau bicara preposisinya, eh, bicara lebih banyak mengenai bagaimana mencari preposisi di sini, ngomongnya di sini. Nggak apa-apa, nggak di tabel. Tabel kan nggak ada. Nah, ini. Jadi mengenai kemudahan perizinan, secara signifikan meningkatkan jumlah pelaku usaha rokok yang mengantongi izin resmi. Oh, ya kamu ambil dari berdasarkan jurnal, berdasarkan, nih let's say ya, berdasarkan JP Prakoso 2021, let's say dia, terus kemudian yang kualitatif Adelia Muharamani gitu kan, 2021 gitu kan. eh yang menuju kepada ini gitu loh. Jadi eh, pada penelitian Maharani 2021 mengajukan preposisi sebagai berikut. Penelitian ini mengajukan preposisi sebagai berikut, gitu kan. Tapi dia masih kaitannya dengan subbab ini, gitu. Mengerti nggak? Terus kemudian ini menyampaikan preposisi sebagai berikut, gitu kan. Nah, sehingga untuk ini, gitu kan, kemudian ini, gitu, preposisinya adalah sebagai berikut. Sebenarnya hampir mirip dengan kuantitatif. Bisa diterima, Jan Basten, paham nggak? Ya Bu, paham Bu. Mm-mm. Ingat ya, kalau kamu ingin menjadikan ini sebagai preposisi, ya berarti dua hal ini yang nanti kamu harus jawab. Tapi di, diperhatikan lagi, rumusan masalah ini masuk apa enggak? Masuk enggak ke dalam rumusan masalah? Masih dalam satu satu klaster, satu satu rumusan gitu kan? Jangan sampai kok preposisinya itu bicara mengenai ini, tapi rumusnya mengenai ini gitu. Di make sure lagi, jangan Basten. Sama ya, 2.24 itu kebijakan cukai berbasis pendekatan perilaku secara signifikan. Nah, kalau kamu menentukan seperti itu, John Baston, ya, 2.1, 2.41, 2.42, 2.42 itu, berarti kamu samain aja rumusan masalah kamu di atas dengan ini, ya. Jadi, kalau tadi itu kan kayaknya kalau nggak salah seberapa besar ini, kemudian bagaimana ini gitu. Bisa nggak sih disamain gitu? Nah, gitu. Sehingga nggak jatuhnya tuh nggak nyambung, jatuhnya nyambung antara preposisi yang kamu berikan dengan rumusan masalah. Paham ya? Paham Bu. Ya, coba dilihat lagi. Kerangka penelitiannya, kerangka penelitiannya tolong jangan bentuknya itu foto begini dong. Kamu tulis, kamu gambar dengan Word. Jangan seperti ini. Gambar posisinya, mesti gini. eh, apa ya? Ini ini kamu ambil dari jurnal atau kamu bikin sendiri? Bikin Bu, tapi dibikin apa? Tangkapan layar Bu. JPEG. Oh, makanya jelek. Bikin yang bagus. Bikin yang bagus, kemudian dibikin warna gitu, menarik. Dan nggak nempel-nempel begini kali ya. Bocah tuh nggak kayak gini, nggak. Coba deh, dibenerin nih. Sayang, kamu udah keren loh itu pembahasan di atas, tapi gambar ininya nggak terlalu bagus ya, Jan. Bagus ini. Pakai Canva kayak gimana gitu, kayak Siapa? warna-warni. Jadi dia mulai identifikasi masalah, kajian pustaka dan teori pembanding, pengumpulan data dengan observasi studi kasus dan pengumpulan literatur, tuh keluar-keluar loh ini, melakukan pendalaman kesimpulan. Nah, berarti dari sini kamu udah kelihatan nih. Nih, dari pengumpulan data, observasi studi kasus, pengumpulan gitu, pendalaman, itu kan berarti kan metodologi yang nanti akan kamu jabarkan di bab 3 gitu. Karena antar antar satu penelitian dengan penelitian lain itu ya tergantung dari kerangka penelitian ini. Jadi kamu nggak bisa nyontek penelitiannya si Kak Wahyu Khairul untuk bab tiganya. Bab tiga kamu mau pengen ngapain gitu. Jadi ya berdasarkan itu kamu sendiri yang kamu udah rancang. Walaupun ada sih ini poin-poinnya ngikutin. Nah, itu kan template ya. Itu template-nya bab 3 begini, begini ikutin. Kalau di Unsia punya begini, ikutin. Tapi nanti arahin ke sini.
Paham ya? Pengumpulan datamu bagaimana, gitu. Kan dengan observasi studi kasus, gitu. Itu yang nanti akan dibahas di bab 3-nya. Ya. Berikut adalah kerangka penelitian dimulai dari finance. Di kok udah ini masuk di bab 2 ya? Oh, begitu. Ya udah nggak apa-apa lah kalau di Unsia masuknya di bab 2, harusnya ini masuk bab 3 nih. Nah, bab 3 tuh implementasi hasil penelitian ya. Nanti coba kamu cari penelitian-penelitian yang memang mirip sama kamu, Jan. Ya, kamu cari penelitian-penelitian yang kualitatif, yang dengan menggunakan observasi studi kasus dan pengumpulan literatur, walaupun topik penelitiannya nggak sama kayak kamu. Ya, misalnya topik penelitiannya apa gitu, nggak keuangan pun juga, keuangan lah kalau bisa ya. Keuangan tapi nggak kayak kamu gitu. Keywordnya nggak kayak kamu gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Coba kamu nanti coba nulis bab 3-nya gitu ya. Karena bab 3 itu tergantung dari metode apa yang kamu ingin gunakan. Ya, apa karena kamu tuh kualitatif, banyakin studi-studi, baca-baca buku mengenai yang kualitatif. Itu. Terus kamu gamblangkan di situ. Ya, oke, John Baston. Ya paham Bu. Iya, jadi di sini saya kan, saya dibilang tutorial itu artinya saya memberikan arahan, ya. Jadi tidak membuatkan atau apa istilahnya menjelaskan satu persatu. Untuk bab 3 itu, bab 3 itu adalah yang tahu kamu. Kalau bab 1 saya masih bisa ngatur ya, karena kan dari situ kan saya ngarahin kamu gapnya, saya ngarahin kamu mana state of the art-nya, mana apa namanya masalahnya kan gitu. Bab 2 saya juga bisa ngatur. Nah, bab 3 itu sebenarnya apalagi kualitatif, saya nggak bisa ngatur kamu. Kamu lah yang paling tahu gitu. Jadi saya ACC nih bab 1 kamu udah oke. Untuk bab 2 kamu masih banyak nih ya yang harus diperbaikin, terutama kutipan-kutipan. Dan bab 2 itu harusnya lebih tebel, lebih banyak daripada bab 1. Jadi semua teori-teori masukin, jangan semua teori, maksudnya definisi-definisi masuk ke situ. Begitu. Nah, nanti di bab 3 coba kamu cari gitu ya, penelitian-penelitian yang menggunakan observasi studi kasus. Berarti kalau studi kasus itu berarti kamu mengcapture kasus-kasus yang terjadi di aktivitas kamu ya. Begitu. Nanti. Oh ya betul Bu. Dari paling saya ngambilnya dari studi kasus dari pengusaha rokoknya Bu. Nah, itu. Dan nggak mungkin cuma satu ya. Harus bikin beberapa. Mungkin katakanlah periode tahun 2002. Kamu punya data tahun berapa kasusnya dia? Mulai dari pabrik rokoknya di Lasa kan ada dua Bu. Baru Heeh. buka itu tahun 2024 Bu. Nah, itu kamu cara berkala. Kalau mau tiap bulan ada nggak kasus kamu laporin 2024 dari bulan Januari 2024, Februari bagaimana tuh kronologisnya tuh kamu ini kan ya. Jadi kayak seperti kamu tuh meng, apa ya? Jadi kayak kayak penyelidik kasus kriminal gitu loh. Kamu ngeliatin, oh dari awal kejadiannya seperti ini. Nah, mungkin pertama kali masih baik-baik aja, masih aman-aman aja. Habis itu di bulan keberapa ada masalah, masalahnya seperti apa. Kemudian sampai yang terakhir, walaupun yang terakhir itu mungkin belum ada solusi, kamu kamu capture di situ. Kualitatif begitu. Ya syukur-syukur kamu bisa memberikan solusi dari permasalahan itu gitu. Tapi sampai di batas kamu bisa melaporkan kronologisnya saja itu sudah bagian dari kualitatif. Paham ya, Jan Basten? Ya Bu. Nah, jadi untuk Jan mungkin sudah cukup dulu ya. Jadi bab 2-nya yang masih banyak harus diperbaikin ya. Rangkanya penelitiannya bikin yang bagus, yang profesional ya, pakai warna-warni, pakai Canva kan gitu. Terus kemudian juga apa namanya? Banyakin lagi lah ini daftar pustakanya. Bab 3
Isinya adalah dari yang kamu udah bikin ini. Mulai dari pengumpulan data, bagaimana cara kamu mengumpulkan data, bagaimana kamu mengumpulkan dokumen-dokumen itu, gitu. Dokumennya apa aja, itu semua ada di situ. Kamu kamu keluarin aja dulu di bab 3, walaupun nanti bisa ditarik di bab 4 itu, ya. Tapi nggak apa-apa, bikin dalam bab 3 dulu. Paham ya? Bisa sekitar 1 minggu nggak? Kayaknya belum bisa Bu. Izin Bu. Ya udah, semampu kamu ya. Tapi Ya, Bu Silvana informasikan eh, perkiraan Juli, Juli itu kan udah wisuda. Jadi nanti mungkin wisuda kalian itu mungkin akhir tahun. Kalau wisuda dengan yudisium itu kan sekitar 2 bulan. Let's say misalnya kata November, 11 kurangin 2 itu kan 9. 9 yudisium, mungkin sekitar untuk sidang-sidangnya mungkin sekitar Juli dan Agustus. Ya, jadi kan sudah mau masuk bulan bulan Juni nih. Kalau kalian mau pengen ikut wisuda tahun ini ya berarti Juni ini yang udah beres gitu. Ya, gitu ya, John Baston. Oke, sudah cukup untuk John Baston ya. ya, terima kasih Bu. Oke, ya sama-sama. Sekarang masih ada nih Mas Khairul, udah. Siap Bu, ada Bu. Iya, aku coba download dulu punyamu ya. Bu Bukunya izin, coba. kan saya ada pindah ini Bu, jenis metode penelitian Bu. Saya ganti ke kuantitatif. Menurut Ibu gimana Bu? Itu udah saya kirim filenya Bu. Wah, ya udah nggak apa-apa, kamu tetap bimbingan sekarang ya. Boleh Bu. Bentar. Atau saya kirim Word-nya juga Bu, biar bisa langsung diedit kayak Mas Bastian tadi Bu. Ya, sebentar. Di up dong. Aku udah turun nih ininya. Udah naik ke atas banget. Izin Bu, ini saya kirim lagi ya Bu. Heeh, di up aja, di up titik apa gimana? Oh, itu. Bentar. Ini udah aku rekam toh, soalnya kan butuh buat kamu. Udah tak rekam ya? Udah recording Bu. Nah, ada Oke, recording. sip Bu. Nah, ya. Boleh, Mas Jan Basten boleh meninggalkan tempat juga nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada waktu untuk ketemu juga nggak apa-apa. Monggo, udah. Boleh. Live Ya Bu, nggak? saya kebetulan lagi di jalan juga Bu, lagi Iya, mau live aja. mudik. Live aja. Oh, kamu mau dengerin ya? Udah, nggak apa-apa. Monggo aja. Oke, ya. Oh, kamu pakai bahasa Inggris nanti? Enggak Bu, saya ngikut yang format aja Bu. Oh, oke. Nah di atas ada bahasa Indonesia, kadang ikut Oh, juga bahasa di Inggris. judulnya bahasa Inggrisnya. Oh, ada Oh cover iya, bahasa Inggrisnya. iya, Implementasi dalam meningkatkan. Ini yang terbaru yang sudah kuanti. iya, udah terbaru. Implementasi proses anggaran dan implementasi relasi belanja dalam rangka meningkatkan. Oke, berarti kamu nih berarti menggunakan data primer ya, kuesioner ya. Iya, kuesioner Bu. Kuesioner kan nantinya ya. Oke, kalau Mm-mm. kuesioner ini berarti kamu semua pengaruh langsung ya. Jadi artinya tidak ada mediasi atau interveninya ya. Iya, Regresi langsung. oh berarti regresi linear berganda aja ya. eh Boleh Bu. Saya Iya. juga masih bingung Bu antara itu atau yang PLS itu Bu. Kalau PLS itu berarti kan ketika di sini nggak apa-apa ya, ingin ya gambar. Jadi em, kalau misalnya kamu tuh punya ini kan variabel nih ya kan. Kemudian ini variabel ini variabel X, Mhm. ini variabel Y gitu kan. Iya Bu. Kalau misalnya kamu tuh merasakan mendapatkan fenomena bahwasanya antara X dan Y ini bisa diukur secara langsung, ya, berarti tidak perlu menggunakan SEM, Sprawl Equation Modeling. Namun,
Kalau kamu pengen bawa ke dalam suatu model di mana ada variabel lain, yaitu variabel Z, gitu ya. Di mana variabel Z ini itu bisa menjadi mediasi atau perantara. Artinya si Z ini, kalau ada, dia bisa menguatkan hubungan antara X sama Y. Atau sebaliknya, kalau Z ini ada, justru malah melemahkan hubungan X dan Y. Tapi Z ini memang eksis ada. Dan si Z ini pun juga berhubungan terhadap Y. Begitu. Itu berarti kamu gunakan yang lebih advance, namanya SEM. Hmm. Nah, gitu. Tapi kalau saran aku, gunakan regresi linear berganda aja cukup, ya. Hmm. Karena bisa menggunakan SPSS. Kalau SEM, ini akan menggunakan satu software lagi yang lebih advance, namanya Smart PLS. Kalau misalnya kamu bawa itu ke dalam bentuk yang non-parametrik. Non-parametrik itu berarti ada keterbatasan jumlah sampel. Artinya kamu tidak mendapatkan jumlah sampel yang mendekati distribusi normal, misalnya di atas 100 atau di atas 60. Cuman punya 40, Bu. Cuman bisa ketemunya 50, 45. Berarti kamu gunakan eh, Smart PLS. Tapi kalau kamu bisa sampai 200, 500, kamu gunakan yang eh, AMOS, yang dia sifatnya parametrik. Tapi bedanya antara parametrik sama non-parametrik itu adalah dari robustness. Robustness itu arti kekuatan dari analisis. Ketika dia itu bisa diuji di banyak sampel, berarti ini bisa digeneralisasi gitu untuk sebagian besar populasi. Misalnya bisa dipakai se-Indonesia kan gitu. Tapi ketika sampelnya itu sedikit, berarti studi kasusnya cuma di sini gitu. Tidak bisa digeneralisasi. Nah, kembali lagi, kalau menurut aku regresi linear berganda aja ya Bu karena Iji, nah, ya, ini kan lingkupnya kantor, Bu. Nah, jumlah mm-mm, pegawai di kantor saya itu tujuh puluh terbatas. enam Bu. Oh, Iya. 76. Iya, itu bagaimana, Bu? Nah, kalau 76 dengan regresi linear berganda, tapi jangan salah ya, regresi linear berganda itu pun juga banyak banyak asumsi, ada asumsi klasik namanya. Jadi harus cek juga normalitasnya, linearitas, multikoloritas, heterogenesitas gitu kan. Nah, itu tuh harus dicek. Kalau menurut aku dengan 70 itu berarti dia sudah layak nih digunakan regresi linear berganda gitu. Bisa juga mau dibawa ke dalam AMOS ketika AMOS bisa juga dibawa ke dalam SEM, ASEM dengan parametrik karena jumlah sampelnya sudah memenuhi distribusi normal, sudah cukup banyak. Ini dikatakan banyak banyak tuh sekitar di atas 50, 60 tuh udah bagus, udah cukup cukup representatif gitu, Iya, Bu. Mas. Iya. Baik, Bu. Tapi kalau misalnya, Bu, aku mau yang simple aja, yang penting aku bisa memotret fenomena penelitian aku, Bu, gitu. Ya udah regresi linear berganda aja, itu mah cepat, Siap, ya. siap, Bu. Nah, Baik, Bu. cuman walaupun mungkin mahasiswaku memilih metode yang sederhana gitu, tapi aku pengen kuat dia terhadap jurnalnya, matrik penelitiannya, gapnya, state of the art-nya gitu. Jadi nggak boleh metodenya sederhana, eh, bahasanya sederhana, nggak boleh. Harus yang bagus ya. Karena sebenarnya yang namanya tools atau alat analisis itu kan kayak senjata ibaratnya. Kalau kamu misalnya eh, merasa pisau itu bisa membunuh, ya kenapa enggak gitu? Kenapa kita harus menggunakan tembakan laras panjang kan gitu? Jadi anggapnya gini, laras panjang itu yang semnya gitu. Kalau yang regresinya itu pisaunya. Tapi kamu pisau itu memang benar-benar tajam, bisa ngebunuh. Artinya kamu bisa mengungkapkan semua fenomena itu nggak apa-apa gitu. Apalagi keterbatasan waktu, kemudian pun juga Iya, Bu. eh, kamu memang fokusnya adalah kepada manajerial, apa implikasi manajerial yang bagus, kamu bisa memberikan banyak masukan, solusi-solusi gitu. Itu modal itu hanya sekedar istilahnya penguat aja gitu. Oh, ternyata hubungannya ada, ternyata hubungannya nggak ada ini dan ini. Gitu ya. Wahyu Koiro ya. Siap, Bu. Di regresi Baik, Bu. linear Paham, berganda Bu. aja. Siap, Bu. Sebentar. Mbak, aku lihat bab satu kamu dulu. Kemarin kalau nggak salah kamu tuh nggak datang ya?
Iya Kelewat Bu, ya? karena iya Oh, pas sudah saya masuk ternyata udah terlewat yang giliran saya Bu. oh iya, iya. Saya banyak banget sih. Jadi aku kalau ini kan kanan topik. Nah, ini sama nih. Kamu sesatu paragraf sebanyak ini tidak pernah ada kutipan sama sekali. Ya, biasanya kalau dalam satu paragraf eh, kayak begini-begini nih, ini kan sudah umum sifatnya. Pasti nggak mungkin kita yang ngomong. Gitu. Ya, ini kayak gini-gini. Ini pasti pasti harus dari kutipan. Cari kutipannya ya Mas Koirul ya. Katakan gini lah. Let's say seperti ini aku kasih warna ya. Ya Bu. Ntar Mm-mm. ada yang chat. Chat siapa nih? Iya ya, jangan bahasan chat. Oke, gitu ya. Jadi tambahkan gitu. Bikin per file nggak apa-apa, Mas. Tadi yang aku bilang seperti itu. Bab satu sendiri, bab dua sendiri. Terakhir baru dikompilasi. Jadi nanti, Compile ya. Oke, Bu. Siap. nanti untuk pengambilan apa namanya pengambilan kutipan nggak apa-apa mulai dari satu dua tiga lagi setiap file nggak apa-apa. Tapi nanti ketika digabungin kan diurutin. Karena kan bisa jadi ada yang diambil, ada yang dikeluarin, ada yang masih dimasukin gitu. Jadi kalau misalnya kamu urutin kayak si tadi Jan Basten, nanti ketika diambil urutin lagi loh, kan bingung gitu kan. Makanya per file aja. Nah, ini juga gitu ya, ini juga. Nggak mungkin nih kamu yang ngomong. Apalagi kan kalau yang namanya deduktif itu kan umum, pasti kamu mengutip gitu. Ini Oke, tidak Bu. ada Siap, Bu. kutipan kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Kutipan itu harus ada di kutipan itu berarti kan kamu harus masukin ke daftar pustaka sama ya kalau untuk matrik penelitian ya kalau bisa masukin ada nggak di matrik penelitian kalimat ini kalau enggak ya nggak apa-apa karena sebenarnya kan ini pengungkapan fenomena tapi ketika kamu bicara nanti menggunakan hipotesis kamu ngambil hipotesis dari penelitian ini tapi nggak kamu masukkan ke matrik ya nggak benar terus dimasukin ke matrik ya Baik, Bu. nah ini ada teorinya oke ya jadi kan sekali lagi ketika kamu itu memutuskan untuk menggunakan kuantitatif, sebenarnya yang kita uji adalah teori. Jadi kamu menggunakan teori administrasi publik ya. Iya, Itu ya, Bu. Mas. Ya, oke. Nah, ini. Dari sini aja nih. Ini emang kamu yang ngomong. Coba coba ini aja. Kalau menurut aku setiap kali ada titik kamu kutip, kamu masukin di situ. Kamu cari. Bisa kan cara mencarinya? Kamu bisa gunakan eh, apa find atau kamu bisa cari di Google gitu kalimat-kalimat ini ada nggak di jurnal mana kan gitu. Nah kalau ini kan kata-kata kamu, ya kan? Iya, Bu. Iya. Udah ini tidak perlu. Nah ini ada, eh, nah Y-nya apa sih? Coba aku lihat dulu Y-nya kamu apa. Y-nya kamu tuh kan jatuhnya jadinya Ini, Bu. efisiensi. Efisiensi penggunaan anggaran ini. Nah berarti grafik kamu tuh grafik efisiensi. Ada. Oh, ini dari tahun ke tahun. Jadi Iya. lebih lebih efisien. Semakin tinggi atau Iya, semakin tinggi serapan, semakin efisien. nah, terus masalahnya di mana? Karena di ininya sih Bu, kan harus ada targetnya gitu Bu setiap tahunnya. Nah, ini Mhm. data realisasi belanjanya. Oh, ini berarti masih Y-nya ya, masih efisiensi ya, hubungannya ya. Iya. Oh. Nah, di sini ya semakin kecil, gitu. Atau gimana nih? Kayak yang biru, Eh, belanja barang tinggi, kemudian belanja pegawainya. Belanja pegawai yang untuk tahun 2022 hilang Bu. Belanja modalnya nggak ada. Kemudian di tahun 2023 tidak ada anggaran untuk belanja pegawai yang bagian tunjangan kinerja hilang Bu. Dialihkan ke kantor pusat Bu. Efeknya dengan kinerja apa? Sebenarnya itu berefek ke pengelolaan dana di kantor sih Bu. Nah, seperti apa? Kalau data di kantor jadi kayak gimana? Karena apa namanya belanja pegawainya udah diambil sama kantor pusat sehingga kita cuman fokus ke yang dua mata belanja aja yang untuk pegawai. Jadi cuman uang makan sama Hmm. eh, uang lembur satu lagi Bu. Nah, kemudian karena tinggal sedikit otomatis dana yang diolah kan semakin Dikit. sedikit Bu. Iya. Hmm. Ya, ya, ya.
sedikit berarti itu berpengaruh terhadap apa ya? Istilahnya target penyerapannya anggaran. juga, Bu. Iya, Oh, jadi justru malah ketika tingginya penyerapan ini berefek terhadap ngirit lah, ibaratnya ngirit gitu ya. Ngirit gitu ya. iya. Ngirit banget gitu. Mm-mm. Semakin rendah kan nggak efisien berarti pengelolaan dananya, Bu. Hmm, jadi bisa jadi menggunakan kan kalau 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 kegiatan atau program itu kan akan tetap ada ya. Nah, Iya, Bu. ketika ketika kecil terlalu ngirit itu berpengaruh terhadap kegiatan, nggak sih? Iya, kegiatannya sama nanti di laporan pertanggungjawaban anggarannya juga pasti nilainya rendah, Bu, karena dikasih dana sekian tapi cuma terserap sekian gitu. Jadi nggak optimal ininya Pak Betul. kerja jadinya. Iya, nggak Oh, optimal. Iya, Bu. yang tadinya dapat istilahnya ada bonus tambahan, uang lembur dan lain-lain gitu ya. Sekarang Iya, nggak Bu. ada gitu. Oh, Iya. nah ungkapkan dong di situ kalimat itu. Hmm. Nggak lihat aku, nggak lihat nih. Di Ini kan paragraf yang setelah grafik tadi ya, Bu. iya, ungkapkan ke situ karena kan sebenarnya manajemen keuangan itu kan tujuannya adalah kita ingin memberikan solusi terhadap instansi kita. Kalau kamu sudah nunjukin fenomena, itu banyak, udah cukup lah, nggak apa-apa. Tapi kayak juga urusannya apa nih dengan adanya penurunan ini atau kenaikan daya serap ini gitu. Urusannya apa nih dengan kinerja atau dengan organisasi? Kemana? Oh ternyata menurunkan semangat atau motivasi gitu kan. Yang tadinya mungkin ada istilahnya ada penghargaan insentif gitu kan lembur gitu sekarang udah nggak ada bla 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 gitu itu ke arahin situ Iya, Bu. bisa diarahin ke situ Baik, Bu. namun juga di depan nah ini kan ada nih zaman persoalan nah ini ada kalimat ini nih tuh ini sudah Iya, ada tapi terlalu terlalu banyak di nilai apa narasi di grafik-grafik persen-persennya itu Mas terlalu banyak itunya. Padahal sebenarnya yang kita harapin adalah bagaimana nih kamu bisa mengcapture masalah itu. Nih. Ini kan sebenarnya cuma sekedar deskriptif dari ini kan. Nih. Nih, nih, iya. deskriptif di atas ya kan. Oke, nggak apa-apa nih paragraf ini nggak aku suruh buang, tapi banyakin. Nih kamu cuman ini doang nih. Nah, ini sudah bagus. Aku minta tambahin ya. Tambahin. Jadi nggak dipotong, tambahin aja. Nah, Ya, ini udah bagus. Tambahin satu paragraf lagi yang menunjukkan masalah, gitu kan? Gitu. baik, Bu. Iya sih, memang kalau pegawai negeri kalian ASN ya kan. Nggak ada yang namanya mungkin eh, ASN sih jarang ya untuk resign, nggak nyaman dan gitu. Enggak ya, gitu kan. Mungkin Iya, enggak Bu. kan, nggak kesananya. Cuman kan tetap aja eh, kinerja menjadi yang tadinya mungkin tinggi gitu kan, motivasinya gitu kan. Nah, seperti apalah gitu kamu capture nih kalimat ini di sini. Nah, itu efeknya terhadap pelayanan nantinya kan, pasti kan. Betul, iya, Bu. Ntar dulu minum dulu. Tambahin sini, tarik jurnal yang mendukung. Kalau Siap, Bu. kalimat ini, nah ini kan kamu capture. Nah, di sini tambahin jurnal. Masukin Hmm, pendapatnya siapa, menurut penelitian siapa. Itu baik, ya Bu. di sini. Nah, ini kamu tambahin lagi jurnal. Ini kamu ngajari gapnya kan. Nah, ini state of the art namanya. Tuh, betul. Nah, terus kemudian, nah, nih tambahin satu paragraf lagi atau tambahin kalimat lagi di sini. Kamu kan nunjukin nih penelitian-penelitian yang sudah ada. Dan kalau Iya, bisa Bu. penelitian tuh jangan sedikit. Ya udahlah Hmm. biarin deh. Ya udahlah, udahlah, udahlah. Nah, yang belum ada menyoroti mengenai kasus ini di sisi mana yang belum bisa ditutup, yang belum bisa Sebet- ada, tapi ditutup sama penelitian kamu. Di mananya?
Iya, sebenarnya kalau saya cari di jurnalnya itu Bu, semuanya dari pemerintah daerah Bu. Nah, Hmm. ini kan untuk instansi kementerian dan lembaga Bu. Nah, boleh. Kamu Belum ada Bu. belum ada itu pun juga gap. Boleh. Walaupun variabelnya sama gitu kan. Iya Bu. Konsepnya metodenya sama, itu juga gap. Jadi Mm-mm. jadi sebenarnya harus ada ada satu hal yang berbeda gitu ya dari penelitian kamu, Iya Bu. ya. Disitulah ada perbedaan Bu. Iya, Belum ada penelitian mengenai di unit, terutama di unit vertikal di DJP Bu ya, belum iya. ada. Tapi cara ngomongnya diangkat dulu. Penelitian ini, si siapa tadi? Suratman, ini meneliti Ya, tentang di Mas. sini. Penelitian di sini, Windu Putra meneliti tentang sini ya kan ya. Nah, Iya Bu. pertemuan ekonomi ada lah. Kalau kamu pengen tembaknya adalah di objek apa namanya di lokasi lah gitu ya. Penelitian Mm-mm. kamu, nah, bawa ke situ. Nah, Siap Bu. maksudnya belum ada penelitian di daerah. Kamu di mana? Pusat ya? Kamu di mana? Di Sumatera Utara Bu, Nah, Binjai. boleh, nggak apa-apa, aman. Baik Bu, siap. Nah, yang sudah kan dari pemerintah daerah kok. Binjai itu Iya, berarti di mana tuh pemerintah apa tuh? sebenarnya kalau ini kan saya di kantor, istilahnya kantor cabangnya lah Bu. Di kantor Oh, di vertikal bawahnya dari lagi. kantor pusatnya, iya. Oke, ya, 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 ya. Jadi kamu lebih di bawahnya lagi, jadi kantor cabangnya. Iya, iya. Udah nggak apa-apa, karena belum tentu pun juga, ya nggak apa-apa itu. Ah, ide berbeda kalau yang lain-lain ini kantor pusatnya ya. Rata-rata yang lain saya lihat itu kayak pemerintah daerah Bu, pemerintah Nah, daerah Sulawesi gitu-gitu, terus pemerintah ah, daerah Aceh gitu. iya kalau pemerintah Yang daerah untuk berarti provinsi ya. iya provinsi, Kalau untuk yang Binjai itu berarti kelas kecamatan atau apa? Kabupaten? udah kota madya sih Bu, cuman Oh, Kota Madya. saya lebih fokus menyoroti ke yang unit vertikal di tingkat kementerian Bu, bukan di tingkat Mm-mm. pemerintah daerah Bu. Mm-mm. Nah itu berarti kamu sudah ini kan state of the art nih dengan kamu menunjukkan dari yang lama-lama apa yang sudah ada itu state of the art sudah ada, tapi dari situ kamu cari gap nggak ada apa, oh ternyata belum pernah dilakukan di Kota Madya kan gitu. Nah ini ditutup gitu dengan penelitian kamu gitu loh, simple Baik Bu. simple itu. Jangan Iya Bu. berpikir yang susah-susah ya itu udah. Yang penting gimana kamu jualan ini. Pokoknya Hmm. kalau kamu jualan ya, misalnya sama-sama jualan buku gitu kan, buku yang sama gitu kan. Saya yang jualan misalnya ada beberapa teman kamu gitu. Saya yang mau pengen beli ya, saya akan lihat kalau kamu tuh bisa bilang, Bu, ternyata buku saya ini walaupun sama-sama ada kelebihannya, Bu. Buku saya ini ternyata ditandatanganin sama apa gitu kan, sama Presiden Prabowo. Atau buku saya ini pernah loh, Bu, saya tunjukkan via seminar apa gitu, saya liatin gitu. Ya walaupun cuman ini saya buku yang sama tapi kamu udah bisa ngomong seperti itu pasti deh kamu kepilih. Nah kalau nggak pakai Siap. kayak begituan, apa lebihnya penelitian kamu? Ya secakep apapun kamu nggak bisa nunjukin. Semua cuma sekedar main-main kata. Dan itu nanti Wahyu kalau kamu nanti bisa dipeneliti, itu udah template. Setiap kamu nulis, kamu tuh harus bisa jualin, menjual. Tulisannya itu ya Bu ya. Iya, kelebihan kamu itu di situ, ya. Tuh ya itu yang belum Siap. diungkap. Ini udah saya ini kan Bu, menunjukkan celah yang tadi di Ada, atas tuh. Ada. ada di sini, rekan. Yang di atas itu Bu, atas lagi yang konteks meneliti satuan kinerja vertikal itu. Nah, di Di atas atau paragraf di ini bawah? juga. Yang di paragraf yang ada jurnal sebelumnya tadi. Nah, itu kan yang paragraf terakhirnya, setelah ya, Ah, dahulu dilakukan di pemerintah daerah atau lembaga taksisa ah, otonom. Belum banyak yang meneliti satuan kerja vertikal oh ya kementerian udah, seperti lanjut ya. saja. Ya saya belum baca ya udah kalau udah aman. Iya, Ya udah, kan sini menunjukkan adanya celah penelitian khususnya dan ini dan iya betul penelitian ada celah. ini menutup celah. Ah, Oh, ada paragraf itu ya, Bu. penelitian Siap, ini Bu. menutup celah gitu karena bla 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 gitu kan ya. Tambahin ya. Nah, itu pokoknya udah oh iya nih berarti udah ada gapnya kan gitu. Nah, ini udahlah kamu gunakan regresi linear berganda aja. Siap, Bu. Nggak usah cari intervening gitu. Karena kalau kita menggunakan intervening sebenarnya bisa dianalisis dengan menggunakan SPSS, tapi dia jatuhnya dua tahap dan kalau aku ngelihat itu kok nggak terlalu valid ya. Ada ada goodness of fit yang tidak diangkat gitu
di SPSS. Jadi mesti harus menggunakan jangan SPSS. Smart PLS atau AMOS kan gitu. Nah, tapi udah simple aja. Nah, ini rumusan masalah salah. Nggak boleh pakai kata bagaimana karena kamu penelitiannya adalah tentang kuantitatif, ya. Nah, gini. Sebenarnya perumusan masalah itu terakhir bikin nggak apa-apa setelah kamu model, ya. Jadi nanti nih di bab 2 kamu hipotesisnya kayak gimana nih? Batasan masalah oke lah, oke. Dirubah ya tujuannya, ya menganalisis kayak manfaat. Oke, sekarang bab 2 kamu gabung ya. Ya, ada di sini juga, Bu. Nah, jenis penelitian. Nah, ingat ketika kamu udah menggunakan itu, kok ini kok ada populasi sampel di bab 2 ya? Udah nggak apa-apa nanti dibenerin deh. Nah, ketika kamu tuh menggunakan kuantitatif, berarti kamu tuh harus cari teori yang ini yang menjelaskan tentang emang dispenser nggak ada, Pak. Efisiensi teori ini. Ini aja kamu copy nih ya. Copy, copy. Itu di situ aja, Ti. Iya, iya. Kosong sebenarnya. Kosong. Oh, penuh yang sana tuh yang di depan. Oh, penuh. Udah isi. Ya, aku bantu kamu. Kamu udah ngeliat ChatGPT ku nggak? Siap, sudah, Bu. Nah, tuh judulnya itu. Pak Joko, udah pulang? Udah, Capek nggak capek sih? aku capek banget. Masya Allah. Oh, Sampai luar biasa. ini masuk ya. Mantap. Nah, ini coba lihat nih ya, nih kan. Tapi Nah, kan kalau untuk nanti teorinya, biasanya teorinya kita di Y-nya, lihat Y-nya ya. Y-nya yang kita ambil. Y-nya itu teori efisiensi penggunaan dana pemerintah. Nah, kamu lihat, apakah teori-teori ini merupakan teori dari manajemen keuangan? Gitu. Ini ada 3S, teori fiskal manajemen, ada performance based budgeting teori, gitu. Kamu cari lagi ke dalam, ya. Nah, ini Siap, coba. Bu. Nanti berarti disantumnya aja, Bu, di bagian bab 2 itu ya, Bu. Iya, dan itu kan ketika di bab 2 itu, ya, sebelum masuk ke yang lain-lain, teori dulu. Harusnya yang kamu jelaskan di depan sebelum kamu menjelaskan mengenai definisi-definisi dari variabel-variabelnya gitu. Nah, di sini Y-nya kamu kan ini. Kan saya lihat ya efisiensi penggunaan dana pemerintah. Hmm. Mau angkat teori apa? Suka yang mana? Nah, ini kamu pikirkan sendiri ya. Kayaknya yang ya ya, Bu. Terserah, kamu suka mana? Teori fiskal Yang manajemen? 3S kayaknya. Iya, 3S. teori fiskal. Oh, oh ya, ini yang lebih mengacu ke pemerintahan, Bu, ya, yang teori of fiscal management ya, Bu, ya. Ini ya, Mas. Nah, ini kamu Siap. tarik. Nah, Baik, Bu. kamu masukin ke sini. Aku kasih nih ya. Nah, ini.
Mestinya nih bukan jenis penelitian, mestinya ya. Soalnya saya lihat kan dari PPT Contoh. yang Ibu share kemarin, struktur di bab 2 landasan metode, dua titik Oh, satunya jenis penelitian, Bu. oke, nggak apa-apa. Ini teori, teori, teori apa Pak? Teori fiskal manajemen, teori landasan teori atau apa ya? Ya, landasan teori sih. Landasan teori. Nah, terus atau langsung aja teori teori fiskal manajemen. Nah, kamu jelasin gitu, gitu kan sini kan gitu kan. Siap. Baru 2.2 tadi apa ya? Kalau landasan teori ya? Kalau landasan teori apa tuh? Kalau yang Kajian sesuai, teori. Apa? sesuai yang kemarin populasi dan sampel malah, Bu. Itu harusnya bab 3 ya, Bu. Iya, kajian teori ya. Ini ya, apa kajian teori apa namanya? Pokoknya ini kan antar variabel yang 2.1-nya jelasin tentang Y-nya ya kan. Mm-mm. 2.2, 2.21 gitu kan. 21, 2.22 ini jelasin X1-nya ya kan gitu. Nah, gitu kan? Nih, 2.223 Tiga, kerja kejelasin teori apa definisi dari X2. berdasarkan para ahli ya kan begitu. Siap, Tuh. oke, Bu. Nah, terus kemudian 2.3 itu penelitian terdahulu kan? Nah, itu kan. Nah, 2.4 baru hipotesis kan? Kalau nggak salah gitu kan? Kemarin yang saya lihat di PPT Hmm. Ibu itu Hmm. yang landasan metode ini isinya itu tadi, Bu. 21 jenis penelitian, terus 22 populasi dan sampel, 23 pengumpulan data itu, Bu. Jadi saya samain aja. Tapi Ya, ya, salah pas itu. saya baca juga, ini biasanya bab 2 kan landasan teori gitu, Bu. Iya, ya, salah, salah, salah. Sorry. Itu itu kalau nggak salah ini yang itu yang bentuknya daftar isi ya? Iya, yang bab satu Oh, pendahuluan apa aja, terus bab 2 apa iya. aja gitu. Iya, itu itu yang lama, mahasiswa yang lama. Ya. Oh iya, Bu. Hmm, Siap. hmm. Jadi kayak gini harusnya seperti ini. Baik, Bu. Nanti saya Ah, cari tulis semuanya di sini, Bu, ya, yang ya, sesuai sama ini ya. Siap, betul. Bu. Baik, Teori Bu. fiskal manajemen ini, kalau kamu pengen tetapkan ya udah, berarti kan ini kamu jelasin gamblang banget gitu ya. Baik, Kalau bisa 1 halaman lebih, 2 halaman, 1 halaman, 1 halaman setengah, satu boleh. setengah. Jadi satu ini sama di belakang sedikit ada masih ada. Baru masuk ke kajian teori atau apa namanya tuh ya, kajian teori atau apa gitu kan. Atau kajian pustaka atau apa kan gitu. Nah, ini baru jelasin Y-nya, X1, X2, X3. Nah, jangan lupa kamu di sini kan ada eh, 2.2.1 atau 1.1 gitu kan, indikator ya kan, indikator Hmm. atau nggak apa-apa deh. Jadi yang jelas ada indikator di sini, indikator, indikator dari Y itu apa ya? Kan dari kan ada beberapa jurnal. Misalnya si jurnal ini indikatornya pakai ini si Y-nya. Oh, Si jurnal iya, ini Bu. Y-nya ini, indikatornya item-item pertanyaan ini. Makanya mainnya itu di ini, di apa namanya? Di matrikmu. Matrikmu mana? Belum ada, Bu. Oh, matrikmu tuh matrikmu dimainkan. Matriknya itu ini. Sebentar, cari ini ya. Kemarin itu ada di sini kayak. Kalau yang saya cari jurnalnya, Bu, udah dapat juga sih, Bu. Y-nya itu apa aja gitu indikatornya. Iya, itu Ini, masukin ke matrik, Mas. Karena oh, Karena nggak cukup cuma satu. Nih, sebentar. Wait, 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 wait. Jadi nggak, nih, yang lihat ya. Nah ini juga nih dengan menggunakan
Nah, tuh. Jadi harusnya matrik ini kamu bikin untuk hipotesis wajib. Matrik ini memang alat kamu buat kamu analisis kemana-mana. Wait ya, di bawah banget nih. Ini punya satu kantor saya nih, Bu. Ya, Punya satu kantor saya nih, Bu. ya, Kebetulan. ya, nih kayak gini nih. Jadi dia Oh, nih kayak gini. Nanti aku kopiin ke kamu deh. boleh, Bu. Nah, jadi Wahyu udah lihat bab 2 kamu nggak? Belum. Masih di Word yang satunya lagi, Bu. Hmm. Ini saya kasih nanti sama kamu. Nih yuk, jadi kira-kira begini. Tuh, ya, tuh. Jadi Baik. judul, kemudian variabel indikator. Nah, indikatornya misalnya Y-nya indikatornya feeling, indikatornya apa aja menurut si Jaka, ya kan? Nah, ini Ya. indikatornya apa aja, kan gitu. Dari Ini sini semua semua variabel, Bu, nanti. X1 juga dicari eh ininya, eh, kamu atau cuman yang bagian Y aja, Bu? iya, bagian yang kamu akan ambil X1, X2, X3, nggak usah semuanya, kerajinan, nggak ada gunanya juga. Misalnya kamu di variabel si Jaka, yang sama Y-nya Y-nya aja, indikatornya kamu ambil. Oh, baik, Bu. Hipotesisnya yang Y-nya aja, nggak usah semuanya. Tuh, Baik, Bu. Siap, Bu. ya. Terus kemudian ini juga sama, paham ya? Nah, ini juga nih ada teori yang digunakan. Jadi ketika kamu menentukan teori, kalau tadi kan kita ngeliat ChatGPT kan, gitu, nggak usah kencang-kencang ngomong ChatGPT. Nah, itu sebenarnya yang benarnya adalah kamu masuk ke sini, kamu lihat teorinya apa. Oh, ditulis dia Y-nya pakai teori ini. Masuk sini, Y teorinya pakai apa gitu. Itu yang benar kayak gitu. Itu kan cuma Baik, jalan Bu. pintas aja. Itu. Jadi gunakan penelusuran literatur gitu. Siap, Bu. Nah, nah gini. Jadi begini nih orang-orang orang kuantitatif mainnya. Siap, Bu. Siap. Jurnal tuh nggak usah sebanyak wali. Jurnal sih bisa Hmm. 25, 20 boleh. Ya, tapi yang memang sama, yang ada beririsan variabel-variabelnya. Gitu ya. Hasil temuannya itu juga yang menghubungkan antara variabel kamu aja. Kan kadang Baik, di Bu. abstrak tuh kan ada tuh, dia ada pakai variabel lain, nggak usah dilihat variabel lain gitu. Siap, Bu. Nah, jadi ini utama kalau menurut saya matrik ini, makanya kok nggak ada matrik ya, Wahyu? Matriksnya nanti berarti dibikin pointer sendiri gitu ya, Bu? 2.2.1 matriks Mm-mm. mengenai. Iya, Oke, siap, Bu. iya. Nah, karena matrik ini tuh sebenarnya itunya modalnya untuk Hmm. menentukan hipotesis juga dari matrik ini. Oh, ternyata si Jaka hipotesisnya satu arah. Saya terdapat hubungan positif antara X1 dengan Y. Oh, ternyata Hmm. si Intan hipotesisnya itu dua arah. Jadi terdapat hubungan atau terdapat pengaruh antara X1 dengan Y gitu. Gak pakai positif negatif lah gitu kan. Nah, dari situ kamu ada justifikasi. Kalau nanti dosen nanya, kenapa kamu menggunakan hipotesis satu arah? Ada hubungan Hmm. positif antara X1 dengan Y gitu. Oh, karena saya melihat dari penelitian ini dan ini. Oh, ternyata penelitian ini dan ini itu instansinya sama dengan saya gitu. Siap, Enggak Bu. yang kamu tiba-tiba tembak, saya pengen satu arah, pengen dua arah. Kayak gitu. Ini Baik. poin-poinnya adanya di matrik ini semuanya. Oke. Oke, Bu. Ini matriksnya berapa, Bu, ya? Minimal. 25 kan kemarin aku bilang Dua oh, puluh lima. kuanti ya, Oh, kuanti. 25, Bu. Oke, siap, Mm-mm. Bu. Iya. Itu. Jadi penelitian terdahulu ini masuk penelitian terdahulu nih di Oh, sini. masuk di poin Ah, 2.3 ya, Bu? Oke, Bu. iya, tapi jangan lupa bernarasi, jangan hanya sekedar. Tapi kalau nggak kemarin kalau aku lihat sih kayaknya boleh boleh juga sih kotaknya doang sih. Tapi di sini bernarasi, nih bernarasi. Jadi menurut Di penelitian, siap di bla bagian bla bla. hipotesisnya, Oh, Bu, oh, ya? iya. Kalau ini kotaknya aja boleh. Nah, ini bernarasi. Kenapa? Karena dia akan mengantarkan ke hipotesis yang ingin kamu ambil. Tapi kamu jelasin, oh berdasarkan penelitian ini, penelitian ke-15, penelitian ke-16, ke-17, terdapat hubungan positif. Kalau berdasarkan penelitian
1, 2, 3 terdapat pengaruh saja. Oh, berarti saya mengambil terdapat pengaruh yang dua arah aja, gitu Siap, ya. Bu. Nah, Baik, Bu. nanti ketika kamu analisis bab 4, kamu bisa ambil lagi si tabelnya ini. Oh, ternyata hasilmu ternyata tidak berpengaruh, katakan seperti itu. Nah, kok tidak berpengaruh berarti saya ngelihat, oh di tabel ini nih, tabel apa penelitian nomor 13 ternyata dia menghasilkan hasil yang tidak berpengaruh, berarti kita ambil. Begitu loh mainnya. Ya, Bu. Dan tabel ini berlaku untuk semua yang mau SLR kayak mau pengen pakai kuali, pengen kuanti, tabel ini kepake. Baik, Bu. Begitu ya. Ya, Bu. Nah, udah. Kalau untuk bab 3-nya nanti coba saya kasih template ya, saya cariin template bab 3 yang menggunakan regresi linear berganda ya. Baik, Bu. Nah, kamu Siap. bisa jalan gitu, Wahyu. Kira-kira ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Berarti yang bab 2-nya strukturnya seperti ini tadi, Bu ya? Iya, ya strukturnya Udah rubah pas ya. semua ya, Bu? Oke, Iya, siap. cuman nanti kamu coba cari juga ya penelitian-penelitian kakak kelas atau yang sudah lulus Oh, kayak gimana yang keuangan ya. iya, Jangan Bu. ngambil yang manajemen lain karena beda. Iya, Bu. Apalagi Wahyu Kemudian ini. untuk yang kutipan sesuai IE itu, Bu, yang tadi kan Ibu ngasih arahan bahwasannya harus per file dulu Profile. kan, Bu? Ya, Profile dulu jadinya aja. jadi nanti yang misal yang 2.1 ini, Bu, saya mencantumkan kutipan, nanti poinnya satu lagi, Bu, nomor Satu dulu, nomor satu satu lagi. satu aja dulu ya. Jadi jangan diurutin dari yang file pertama. Biar aja 1, 2, 3 dulu. Lebih baik begitu ketimbang kamu gabungin. Ketika digabungin, coba bayangkan. Ketika kamu gabungin, ternyata ada pengurangan jurnal. Jurnalnya nggak dipakai. Atau tambahin jurnal, kan otomatis kan urutannya berubah lagi. Iya, Bu. Iya kan? Ya. Ngerti nggak maksud saya? Berarti nanti tapi daftar pustakanya kan di akhir satu skripsinya itu kan, Bu? Bukan Iya, per bab kan, Bu? bukan per bab. Oh, Tapi iya. nanti ketika terakhir kamu compile, kamu edit, kamu jadiin satu, kamu urutin. Baik, Bu. Paham, Bu. Siap, Bu. Ngerti ya? Iya, Bu. Oh ya udah. Apalagi pertanyaannya? Mungkin itu aja sih, Bu, dulu, Bu. Ya, jangan Iya. lupa indikator ya. Ini indikator ini sangat penting karena itu yang membuat kamu nanti nyebar kuesioner. Ini Siap, harus Bu. sudah dicari. Iya, Bu. Tuh, indikator pertanyaan. Makanya kamu bedah ini matrik ini dari jurnal-jurnal itu. Dia pasti udah ada kuesioner. Baik, Bu. Kuesioner kan? Nah, ambil. Nah, dari situ kamu nanti akan comot-comot tuh. Maksudnya gini, kadang nggak semuanya indikator dipakai. Kamu bisa ambil dari indikatornya si Jaka, bisa ambil indikatornya Indah gitu-gitu, bla 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 gitu. Jadi nggak yang mutlak sama semua di Jaka diambil, enggak. Baik. Modifikasi bisa. Siap, Bu. Paham ya? Siap, Bu. Nanti kalau udah dapet, kamu sebar kuesioner. Sebar kuesioner aja langsung ke 70 karyawan ya. 70 pegawai. 76. Berarti ini kan 76. semuanya, Bu, dipakai, Bu. 76 ini, Bu. Kira-kira dia sampel yang tepat nggak untuk bisa menjawab pertanyaan ini? Sebenarnya Penelitian. semuanya berhubungan langsung sih, Bu, sama Nah, ya udah. penggunaan anggaran. Berarti langsung disebar ke semua pegawai aja, Bu. ACC saya dulu. Kamu ACC dulu bab satu kamu kan ACC, bab 2 kamu ACC dulu. Oh, Nah, maksudnya dari jumlah respondennya itu, Bu. Nanti kan ya, ada total pegawai 76. Kira-kira ya. yang saya kasih ke pegawai itu sampelnya berapa totalnya, Bu? Yang pas. Ya, nggak apa-apa 76 sebar aja. Nanti Oh, iya. ngiri temenmu yang Baik, Bu. satu dikasih enggak juga nggak dikasih. Kasih aja semuanya. Baik, Bu. Siap, Bu. Ya. Nanti kan paling kan juga ada yang namanya smoothing. Kalau misalnya ada responden yang jawab semua pertanyaannya jawab nomor 5 semua, sangat bagus semua kan gitu kan. Itu kan Iya, kita iya. keluarin gitu. Makanya jangan kalau misalnya bisa punya akses ke seluruh populasi itu bagus banget. Oh, iya, Bu. Ya. Bisa, Bu. Ada lagi pertanyaan? Sementara itu dulu sih, Bu. Sama mungkin bimbingan lagi kapan itu? Minggu depan per minggu kita ada bimbingan ya. Berarti Jadi ini nggak saya apa-apa walaupun belum beres tetap ketemuan. berarti ini saya perbaikin yang bab 1 sama Perbaikin. bab 2 dulu aja, Bu. Iya, sebelum bimbingan sudah disetor. Karena kalau Ibu Silvana ada waktu, Ibu Silvana bisa ngeliat. Jadi kan Baik. enak kalau bisa dilihat, aku bisa banyak ngasih masukan kan gitu. Siap, Bu.
Oke. Gitu. Udah ya Wahyu. Siap, Bu. Nanti Terima rekamannya kasih, Bu. aku share grup ya. Makasih. Baik, Bu. Assalamualaikum. Makasih banyak, Bu. Waalaikumsalam.